Jadi biasanya fase katarak terjadi ketika bola mata ada radang yang melanjut, awalnya kayak buram, kayak kabut. Terus lama-kelamaan nanti kayak terpusat, jadi katarak. Faktornya apa? Pada burung faktor pemicu katarak ada beberapa hal. Yang paling sering, yang pertama itu karena sinar. Sekitar 1 bulanan lebih. 1 bulanan ya? Iya. Sebelumnya gejala yang muncul ngehnya itu ada katarak gimana ceritanya? Kayak nggak respon gitu itu. Nggak respon. Oke. Ini dikasih makanannya apa? Biji-bijian itu. Biji-bijian. Makanannya dikasihnya biji-bijian ya. Iya. Selain itu dikasih sayur-sayur gitu. Sayur-sayurannya apa dikasihnya biasanya? Biasanya pakai sayur pakcoy nih, sawi sendok nih. Oke. Ada dikasih suplemen? Nggak ada ya. Nggak ada, kayak ya, cuma pakai telur puyuh gitu itu. Telur puyuh. Nah. Ada dikasih kayak bubuk-bubuk kalsium jenisnya? Nggak ada. Ini dipelihara untuk harian atau dibuat lomba? Saudara buat harian, buat lomba itu. Buat lomba. Biasanya treatment sebelum lomba dikasih suplemen atau treatment apa aja? Kalau suplemen nggak pernah, cuma kayak dikencengin gitu aja. Diseringin sayur, makan dikencengin gitu. Oke, siap. Kalau untuk jemurnya, biasanya kebiasaannya gimana setiap harinya, Mas? Pagi ya sekitar 15 menitan, 15 menit, 20 menit. Itu biasanya di sekitar jam berapa? Jam 7:30-an. Jam 9 kadang udah diangkat. Kalau di rumah naruh kandangnya di tempat yang gelap atau deket ruangan yang terang? Teras gitu. Oh, di teras ya. Deket area lampu nggak, Mas? Kalau lampu nggak jauh. Nggak jauh ya. Ini saya jelaskan dulu. Yeah. Ini mata katarak. Jadi kalau semisal orang berbicara tentang katarak, kadang ada 2 kondisi yang mereka sebut katarak. Yang pertama ini bola mata, bagian hitam, di sini ada putih-putihnya. Ada juga yang kadang mengira katarak ketika di bola matanya di sini ada kayak buram putih. Kalau yang sebenarnya disebut katarak yang ini katarak. Kalau ini masih radang bola mata, atau nyebutnya kalau istilah medis uveitis. Nah, kalau dari 2 hal ini, yang parah mana? Tahapan akhirnya adalah katarak. Jadi biasanya fase katarak terjadi ketika bola mata ada radang yang melanjut, awalnya kayak buram, kayak kabut. Terus lama-kelamaan nanti kayak terpusat, jadi katarak. Faktornya apa? Pada burung faktor pemicu katarak ada beberapa hal. Yang paling sering, yang pertama itu karena sinar. Entah sinar lampu, entah sinar matahari. Contoh, kandang taruh di atas, lampu kan sama-sama di atas nih. Dia kena cahaya terus, sama kayak kita. Kalau misal natap cahaya terus atau sinar matahari terus kan lama-lama silau. Silau, mata ke ekspos sinar matahari secara terus-menerus, lama-kelamaan retina pupilnya keganggu. Akhirnya terjadi radang. Radangnya melanjut terbentuk katarak. Itu yang paling sering, yang pertama. Yang kedua, pakan yang terlalu tinggi akan protein. Makanya tadi saya tanya makanannya apa. Kalau telur puyuh biasanya dominannya dikasihnya kuningnya, putihnya, atau kuningnya itu ya? Kuningnya. Kalau kuningnya sebenarnya masih aman, karena kalau di kuningnya dia kandungan lemaknya lebih tinggi. Tapi kalau putihnya itu nggak boleh terlalu banyak, dia proteinnya terlalu tinggi. Telur puyuh itu kebanyakan dimakan kuningnya. Dimakan kuningnya ya. Putihnya jarang habis. Kalaupun nanti contoh dikasih utuh nih, sementara waktu untuk burung-burung yang memang dia ada bakat kena katarak, putihnya dikurangi atau nggak usah dulu. Terus faktor yang ketiga biasanya kalsium. Kalau kalsium ini paling sering terjadi pada burung-burung yang biasanya dipakai kontes. Jadi salah satu hal yang biasanya dipakai untuk micu biar dia gacor terus, dikasih kalsium. Cuma konsekuensinya ketika kalsium berlebihan, tubuh akan mendeposit kalsiumnya di mata. Terbentuklah katarak. Lah 3 faktor ini. Terus untuk katarak sendiri, kalau semisal fasenya sudah seperti ini wajib operasi.
obat-obatan mau dikasih obat kayak gimana pun Iya. nggak bakal bisa. Tapi kalau fasenya yang masih uveitis atau radang bola mata tadi, ini pakai obat masih bisa. Itu sebelahnya mungkin masih radang sih kayak itu sebelahnya. Tadi masih belum sampai putih ini. sebelah. Nah, kalau misal fase ini masih obat-obatan masih cukup bisa membantu, tapi kalau seperti ini operasi. Operasi idealnya, ini saya bicara idealnya dulu ya. Kan dia ada pemberian obat bius ya, Mas. Iya. Obat bius itu kategorinya obat keras. Obat keras dia punya efek samping. Efek samping yang paling buruk terjadi, yang pertama biasanya gangguan organ dalam. Yang paling sering terdampak itu kalau nggak hati, ginjal. Nah, ini nanti tidak dilakukan lab darah karena memang tidak memungkinkan, karena jumlah darahnya kan minimal harus setengah cc, jadi nggak mungkin. Jadi ini nanti langsung dilakukan tindakan operasi. Untuk prosedurnya nanti dibius dulu, paling untuk bius nanti masnya bantu megang, nanti disuntik di area dada, di area dadanya sini, diinjek, nanti ditunggu kurang lebih 1 menit, dia akan pingsan. Setelah pingsan nanti bola matanya akan kita robek, dirobek. Setelah dirobek nanti dalamnya akan dikorek. Iya. Jadi area-area kataraknya dikorek, habis dikorek terus disedot. Ini disedot, ini keruh, isi dalamnya tadi tambahin air, jadi biar kelihatan. Jadi cairannya udah keambil. Ini dia masih pingsan, masih pingsan. Saya kembalikan ke sini ya. Udah kangkat, bisa kangkat semua. Udah sangat semua. Takutnya kan udah takut kelamaan gitu, takutnya nempel nggak bisa diangkat gitu. Masih bisa. Waktu ini kan katanya kayak kelamaan jadi nggak bisa keangkat gitu. Jadi untungnya kita angkat semua. Iya. Ini agak mengkhawatirkan malah nafasnya sebenarnya, Mas. Tapi burungnya nggak apa-apa kok. Kalau soal nafasnya emang dia kalau burung apa sangkar itu goyang-goyang emang gitu. Emang gitu ya. Tapi kalau di sangkar harian Udah mau bangun ini nih. Tuh.